mau bayar. Oh, iya. Tadi pesan apa? Hot chocolate. Hot chocolate ya? Yes. 17.000. Sorry, 25.000. Waduh, diskonnya besar banget nih. Oke, aku bayar pakai Shopee Pay aja ya kok. Siap. Kamu kenapa kok wajahmu terlihat muram gitu? Kelihatan banget ya. Jadi begini kok, ini mungkin ceritanya agak panjang. Jadi aku kan bekerja di satu perusahaan kan kok. Terus karena aku di sini bekerja cukup lama dan aku cukup tahu perusahaan ini awalnya itu kayak apa. Ya aku awalnya sih kayak berekspektasi itu kayak, ya oke, ini mungkin bakal jadi tempat untuk aku belajar lah. Tapi kayak lama-kelamaan kesini tuh aku merasa aku tidak bisa belajar apa-apa sama sekali. Dan aku merasa aku nge-stuck dan aku tidak bisa berkembang di perusahaan ini. Sampai akhirnya semua itu bikin aku kayak, gimana ya, aku kayak tidak menemukan sebuah rasa semangat untuk bisa bekerja lagi. Aku tidak bisa menemukan gairah untuk terus bekerja seperti awal-awal aku bekerja itu kan. Terus juga hal yang bikin aku kesal adalah ada satu peraturan baru yang dikeluarkan oleh bos ini yang menurutku ini sangat tidak masuk akal dan cukup mengganggu privasi. Dimana kita itu harus video call sama bos ini selama setiap hari, I guess. Jadi kayak setiap hari jam kerja, tiap jam 7 malam, dan itu sangat mengganggu privasi. Ya, gitu sih kok. Soalnya aku merasa kayak karyawan biasa, kayak sebagai karyawan biasa ini, kayak aku merasa kita hanya sebagai apa ya, jongos, sebagai pesuruh-pesuruh selama kita masih menjadi karyawan biasa sih. Oke kok, aku duluan ya kok, ini udah jam 7 sih, aku harus buru-buru. Thank you ya kok. Iya. Ada apaan tadi tuh? Kok tiba-tiba begitu banget? Iya, ya itu temanku, dia curhat. Udah kerja di perusahaan itu beberapa lama gitu kan. Terus dia itu merasa kalau misalkan di kerjaannya itu terkungkung, terkekang gitu. Tiap jam 7 malam dia harus video call sama bosnya supaya cuman kelihatan bahwa dia nggak kemana-mana gitu. Terus dia mau ngapa-ngapain, dalam artian mau berkreasi, mau ngasih masukan, saran, pengembangan dan sebagainya nggak bisa. Terus improvisasi cara kerja dalam job desk-nya juga nggak bisa gitu. Jadi kayak ya dia sempet curhat gini sih, apa memang seperti ini ya kalau misalkan kita itu kerja, apakah harus punya posisi dulu baru bisa kayak berpengaruh gitu, berimpact gitu ya, kayak gitu sih. Jadi dia dilema. Terus tadi dia keluar itu gara-gara video call sama bosnya, udah jamnya gitu. Ya itu sih, kasihan juga ya, nggak bisa ngapa-ngapain juga sih saya gitu. Ya gimana ya, maksudnya kan kalau kita namanya bekerja ya, itu ya memang prinsip pertama ya memang kita harus ini ya apa, mengikuti apa yang diinstruksikan oleh atasan kita gitu loh. Karena kan kita bekerja itu kan bukan masalah, ya kreativitas itu penting, tapi kan yang terpenting kan kita bagaimana melakukan segala sesuatunya itu dengan cara yang benar dulu sesuai dengan harapannya dari atasan kita gitu loh. Dan ya jangan terlalu berpikiran buruk dulu bahwa kayak kok aku nggak bisa berkreasi dan segala macam. Kita mesti tahu cara pikir dan ini ya apa, mindsetnya atasan kita dan tujuannya dia itu dengan kerjaan kita tuh apa sih, apa yang arahnya dia mau kemana. Kita kan harus tahu itu dulu ya kan. Jangan asal kayak wah kreativitasku kayak di ini nih dikekang nih karena ideku nggak diterima semua. Loh, justru kita yang harus ini dulu ya, tahu dulu bagaimana cara pikirnya atasan kita gitu loh. Itu sih yang harusnya kita punya ya. Jadi berusaha mengerti dulu jalan pikirnya si atasan gitu ya. Betul. Tapi kalau dari Koedi sendiri ada nggak pengalaman-pengalaman yang sama kayak temanku gitu? Maksudnya terkungkung dalam sebuah perusahaan gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu? Ya waktu selama aku 6 tahun bekerja ini ya sebagai IT di salah satu perusahaan manufaktur, ya sempet lah pernah muncul kayak perasaan kayak gitu ya waktu dimana waktu kita ngeluarin ide, berusaha mengerjakan yang terbaik, ide yang sudah kita buat, rancang bagus-bagus sampai lembur-lembur kadang ternyata tiba-tiba
banyak dikritisi, terus bahkan kayak berasa kayak waduh kerjaanku kok banyak salahnya ya gitu ya kan. Kadang kan bete atau kayak jengkel lah, maksudnya kayak duh kok kayak gini ya. Tapi di sisi lain akhirnya belajar untuk punya cara pandang tuh kelihatannya aku harus tahu kenapa. Apa sih dasarnya kok aku banyak dikritisin ini dan segala macam. Ya entah dengan cara menggali atasan ini kurangnya ada di mana, atau mencoba mengingat apa yang disampaikan atasan, menangkap ide dasarnya. Karena percayalah ya itu sebenarnya ada maksud baik gitu loh waktu kita berusaha menyampaikan ide, dan atasan kita itu bukan berarti menolak lah, mungkin cara ya namanya juga atasan punya cara sendiri-sendiri dalam menyampaikan ini ya kritikannya mereka atau sarannya mereka. Justru kita tangkap maksud baiknya gitu loh, dan bahkan kalau perlu ya kita datangi atasan kita, coba ajak diskusi, maksudnya kita punya pemikiran seperti ini dan kita coba gali pemikirannya atasan kita itu seperti apa sih. Karena dengan kayak gitu kan berarti nanti endingnya kita bisa sama-sama saling tukar pikiran dan malah bisa sama-sama saling berkembang gitu loh. Lebih asik juga ya. Sering ya bro ya, ajak diskusi pimpinan bro ya. Ya enggak juga sih, maksudnya kalau memang ada poin-poin, maksudnya hal-hal genting gitu ya discuss gitu loh, kayak atau ada hal yang nggak disetujuin gitu kan ya kadang ya bertanya lo kenapa gitu loh, alasannya kenapa, berusaha menjelaskan apa yang menjadi pola pikirnya kita gitu ya kan. Ya menurutku itu penting sih, karena apalagi di IT itu kayak kesannya nggak ada yang salah nggak ada yang benar gitu loh, karena semua itu ada jalannya ke kiri kanan tuh sama, bisa saja sama-sama benar, cuman kan mana yang lebih baik, mana yang lebih oke secara sistem dan secara alurnya lebih efisien mana, ya itu kan itu yang kadang perlu diskusi gitu loh. Itu sih. Tadi IT bagian apa kok? Aku sebagai programmer analis, jadi anggapannya ya sistem analis yang biasanya kita berusaha untuk menggali ya di operasional itu ada permasalahan apa di beberapa departemen tertentu, dan bagaimana kita memberikan solusi berupa suatu sistem atau suatu aplikasi tertentu lah. Nah itu, tapi juga sebagai programmernya juga, sambil bikin programnya juga, kayak gitu. Dalam tanda kutip kayak sistem support gitu ya? Ini ya lebih ke bagian ini sih, ke sistem analisis lebih kayak membantu bisnis untuk menganalisa permasalahan yang terjadi di tempatnya mereka, dan kita berusaha menyediakan solusinya berupa yaitu misalkan kita perlu bikinkan aplikasi Android atau kita perlu bikinkan web based system untuk membantu operasionalnya mereka. Keren. Berapa lama kerja di sana udahan? Ya ini sudah mau 6 tahun lah ya. 6 tahun. Sudah mau 6 tahun. Luar biasa. Orang pinter. Iya. Sudah terlihat dari cara berpakaian, penampilan, cara bicara itu udah kelihatan pinter banget tuh ya. Jadi minder aku. Kalau Ko Nova pernah nggak kok punya pengalaman yang sama kira-kira waktu awal kerja gitu? Ya biasa lah itu ya. Jadi nggak perlu baper ya kalau dimarahin. Nggak perlu baper. Ya siap. kalau gitu-gitu nggak perlu baper lah. Karena memang gaji kita itu sebagian memang untuk dimarahin. Iya benar. Enggak bercanda. Sebagian. Enggak, tapi ya biasalah dalam kerjaan untuk dikritik, dimarahin ataupun mungkin diatur ya biasa. Jadi saya sendiri juga kerja di suatu perusahaan. Ya sempet di business development, sempet magang account officer. Ya. Nah, sekarang yang terakhir di general affair. Selain apa? Ikut perusahaan, ya saya juga coba entrepreneur lah. Siap. Tapi paling tidak ya toh, paling tidak itu waktu kita nggak cocok, waktu kita dimarahin, nah kadang kita itu nggak ngerti, pola pikir kita itu belum sampai pola pikirnya bos kita. Bener banget. Oh. Nah, saya waktu kerja sendiri entrepreneur gini, saya belajar sih. Baru ngerti ya. Nah, oh mesti seperti ini, masih seperti ini. Dulu ya dimarahin loh, kenapa kok seperti ini? Kenapa sih seperti ini? Nah, waktu kerja sendiri ini ya sedikit-sedikit belajar lah. Oh ternyata tahu pola pikirnya seperti ini, pola pikirnya seperti ini. Jadi sometimes itu ya kita perlu belajar sih. Nggak perlu baper, dimarahin ya sudah biasa, nggak perlu baper. Cuman yang perlu adalah yang dikejar adalah ya apa yang bos kita mau ya toh. Nah, coba aja kita praktekin. Nanti sometimes kita akan tahu, oh kita juga belajar ini sih, kita belajar sesuatu. Iya. Gitu. Jadi ya nggak usah baper duluan lah.
Jadi kalau misalkan dimarahin ya terima aja, maksudnya Ya. introspeksi, terus ajak diskusi gitu ya. Ya. Tapi kalau menurut Ko Edi sama Ko Nova sendiri, setuju nggak sama statement kayak gini? Bahwa kalau misalkan kita sebagai karyawan atau staf biasa gitu ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa improvisasi, ya udah disuruh ngapain, nggak usah aneh-aneh, ya kerjain aja job deskmu gitu. Setuju nggak dengan seperti itu? Wah, kalau dari aku pribadi sih, aku nggak setuju banget sih. Nggak tahu kalau dari Bro Edi. Iya, ya, aku nggak setuju juga sih. Jadinya kan endingnya kita kayak ikan mati di sungai yang ngalir Ikan mati di sungai. aja gitu ya kan ya. Ikutin arus ya. Kayak aduh. Maksudnya cuman jadinya kita kayak ya itu, maksudnya monoton gitu loh. Ya udah pokoknya ngikutin apa yang itu ngalir doang. Itu menurutku ya itu bukan cara kerja yang oke gitu loh. Karena harusnya ya kalau misalkan kita bener-bener ini ya, kalau misalkan kita mau pengen jadi excellent di tempat bekerja ya harusnya kita nggak bisa jadi gitu-gitu aja, tapi kita harus punya keinginan untuk ya istilahnya do extra miles, ya kan? Do extra miles. Betul. Jadi kan nggak cuman Iya lumayan. nggak cuman sekedar apa ya, ya udah bos nyuruhnya cuman jalan 1 meter ya udah semeter gitu ya kan? Ya kita harus bisa melakukan lebih gitu loh. Nah, kalau misalkan contoh misalnya kita melayani ini ya, misalkan Sani yang melayani tamu, ya udah pokoknya pesan kopi, ya udah pesan kopi taruh gini aja dengan tanpa melayani dengan baik, dengan tanpa servis yang bagus, dengan tanpa senyuman muka cemberut gitu ya. Kita pasti ya sebel ya kan, ini orang kok gini banget melayani Tapi tamu, tadi aku ya kan? senyum kan ya? Ya Nggak lah, cemberut masih doang, aman, ya, ini masih siap. oke nih di sini. Cuman memastikan aja. Nanti telepon bosku. Gitu. Tapi kalau dari Ko Nova sendiri gimana kok? Nggak setuju tadi kenapa? Ya karena kalau kita cuman melakukan apa seperti robot gitu ya berat ya, karena sekarang udah mulai masuk apa revolusi industri keempat ya. Betul. Nah semua itu digantikan oleh robot. Nah kalau kita Betul. bekerjanya seperti robot ya nggak lama juga Kita akan digantikan kita oleh akan robot. Digantikan. bener. Oh nggak lama sih, makanya kita harus bisa melakukan apa yang robot nggak bisa lakukan. Tuhan kan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita pikiran ya toh, kehendak. Nah jadi ya jangan seperti robot lah. Oh, tapi temen aku itu dilemanya gini, bahwa kalau misalkan dia itu beranggapan seperti kalau misalkan aku nggak punya sebuah posisi, ya dalam arti kata pemimpin level manajerial lah gitu, aku nggak bisa berimpact apa-apa. Maksudnya dalam arti dia nggak bisa berimprovisasi apa-apa gitu loh. Nangkep nggak ya? Jadi ya dia sekarang sebagai staf biasa, ya udah disuruh ngapain, masukin input nota ya input nota gitu. Dia ngasih masukan nggak diterima gitu. Itu dilemanya dia sih seperti itu. Jadi gimana ngatasinnya? Kalau menurutku sih ya berbicara tentang fungsi itu kan bukan cuma sekedar title ya. Pemimpin, leadership itu kalau kita punya posisi ya harapannya bisa lebih berdampak. Tapi kalau nggak punya posisi bukan berarti nggak bisa berdampak. Seperti itu. Oke. Setuju. Karena kan kalau misalkan bicara leadership itu kalau dibilang posisi menurutku kurang tepat ya. Nah, karena leadership itu aku suka statement ini sih, leadership itu adalah gaya hidup, bukan cuma sekedar posisi tapi gaya hidup gitu loh. Nah, gaya hidup berarti kan dari bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, atau misalkan kalau kita di tempat kerja berarti kan bagaimana cara kita menghandle pekerjaan kita, bagaimana cara kita memanage apa yang kita pegang di pekerjaan kita hari-hari ini, apakah sudah dikerjakan dengan baik atau enggak. Nah itu kan itu bicara leadership, ya disitulah letak leadershipnya itu. Jadi bukan cuma bicara apa kita punya posisi baru di sanalah itulah leadership, bukan gitu loh. Ya itu tergantung dari ya bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, ya di sanalah itu leadership gitu loh. Itu seperti itu sih. Oh, jadi mulai nangkap sih. Jadi yang kita bahas ini secara nggak langsung kita membahas soal leadership ya. Keberdampakan itu kan ya memang lifestyle seorang pemimpin ya. Mungkin kalau dia anggapannya kalau punya posisi baru bisa berdampak sebagai pemimpin lah ya istilahnya. Oh, oke. Dan ternyata ini adalah pemimpin sebagai leadership lifestyle ya hidup gitu ya. Nah, kalau gitu pertanyaannya gini, perlu nggak sih kalau kita itu sebagai anak-anak Tuhan ya kan, orang-orang percaya,
kita itu bekerja untuk mengejar posisi. Kalau misalkan berdampak atau sebuah kepemimpinan itu bukan sebuah title, ya ngapain? Maksudnya ngapain kita kejar posisi gitu? Itu setuju nggak dengan statement kayak gitu? Andaikan kalau ada yang berpikir seperti itu. Perlu sih kalau menurutku. Karena kan ya seperti tadi aku sempat singgung, kalau kita punya jabatan, ya otomatis kita lebih mudah untuk kita berfungsi, untuk kita mewarnai, berdampak. Itu sih. Tapi kembali lagi, jangan cari muka atau bermuka dua. ABS asal bapak senang. Cari perhatian Janganlah. sama atasan. Asal bapak senang. Nah, itu jangan tuh. Iya, karena apa ya? Kalau bicara penting nggak mengejar posisi, buat aku pribadi juga sebenarnya cukup penting gitu loh. Karena kan memang nggak memungkiri kalau kita punya posisi tertentu di tempat pekerjaan kita tuh bisa punya pengaruh yang lebih besar, ya kan? Itu sudah pasti gitu loh, dan memang kita sebagai ya murid-muridnya Kristus kan ya harapannya kita bisa memberikan dampak gitu ya kan. Dan kalau kita punya posisi itu sebenarnya sebagai suatu keuntungan buat kita, ya kan, keuntungan buat kita untuk kita bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi gitu loh. Tapi sekali lagi itu bukan fokus utama gitu loh. Fokus utamanya itu kan iya, fokus utamanya bukan mencapai posisinya, tapi fokus utamanya adalah bagaimana kita ini sudah bisa menjalankan gaya hidup kepemimpinan itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama juga dalam hal kita bekerja salah satunya gitu loh. Karena kan ya itu, orang udah pusing ngejar-ngejar posisinya tapi ngerjain job desk-nya tiap hari aja berantakan. Ya kapan mau nyampe gitu ya kan, itu loh. Itu sih. Nangkep. Jadi maksudnya gini ya, apakah ini betul atau enggak, tapi koreksi ya nanti ya. Jadi apakah kita penting untuk mengejar posisi? Perlu, tapi bukan fokus utama. Yang paling fokus utamanya kan berdampaknya, keberfungsiannya. Orang yang punya posisi belum tentu dia berdampak, gitu kan. Tapi dengan kita punya posisi, membuka peluang kita untuk bisa lebih berdampak itu lebih besar pengaruhnya, gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang gini, dia itu ada dilema satu lagi. Dia itu dilemanya, gimana aku harus berespon seperti apa sama bosku gitu. Dia ngasih ide itu ditolak langsung mentah-mentah gitu, susah diajak komunikasi. Terus bosnya itu terkesan destruktif gitu, dalam artian dia itu mengekang pegawainya, kalau bisa kamu ya nggak berkembang supaya rahasia perusahaan itu nggak terbocorkan gitu. Jadi kamu kerjakan ini aja udah. Jadi kayak terkesan kayak ada sesuatu yang ditutupin gitu. Dan dia nggak bisa berkembang, itu sisi destruktifnya gitu. Gimana cara kita ngeresponi gitu? Kalau aku sih gini ya, jangan punya pikiran yang negatif dulu lah. Maksudnya waduh atasanku tuh destruktif, berusaha mengekang segala macam. Jangan terlalu jauh-jauh ke sana dulu gitu, karena kayak nanti yang disampaikan sama Konova, kadang kita tuh nggak nyampe dengan apa yang dipikirkan oleh atasan kita, dan akhirnya karena kita sering nggak nyampe. Iya, sering nggak nyampe. Sering. Sampai ini pun kadang aku juga pasti kadang kayak diajak ngomong atasan tuh disampaikan apa yang menjadi pemikirannya, kadang ya nggak nyampe gitu loh. Tapi ya itu seringkali itu jeleknya kita. Itu kalau misalnya kita sebagai karyawan ya, akhirnya kita kebawa kepikiran negatif dulu. Aduh, jangan dulu deh. Maksudnya itu malah bikin kita capek-capek sendiri, kita jengkel-jengkel sendiri, padahal nggak kayak gitu sebenarnya. Karena sebenarnya kalau misalkan kita itu bekerja ya, nggak mungkin lah, maksudnya atasan kita itu sampai punya pemikiran yang wah kita mau dihancur-hancurin, dimati-matiin, nggak sampai lah. Karena bagaimanapun juga atasan itu punya tujuan apa yang ingin dia kerjakan, apa yang ingin dia capai dalam pekerjaannya, dan itu dia berusaha deliver itu ke kita semua yang menjadi anak buahnya ini. Dan ya kita sebagai bawahan juga harus belajar untuk bisa menggali, maksudnya atasanku ini maunya apa sih gitu loh, apa yang menjadi dasarnya kenapa dia kok menolak ideku atau nggak bisa menerima masukan dari aku. Berarti ada hal yang mungkin jadi concernnya dia yang kita perlu pelajari, dan kita pelajari bagaimana cara dia berpikir, tapi juga jangan takut untuk kita menyampaikan pendapat kita. Itu sih.
Jadi dan kalau misalkan pendapat kita ditolak ya itu kayak kalau Nova dibilang jangan baper lah gitu loh. Justru kita terus belajar dari atasan kita gitu loh. Karena percayalah ya atasan kita tuh pasti punya pemikiran untuk kita tuh bisa bertumbuh, untuk kita tuh bisa berkembang. Aku sangat yakin itu gitu loh. Walaupun ya namanya juga atasan itu manusia ya pasti ada banyak kekurangan lah ya. Maksudnya entah cara marahnya yang mungkin kadang bikin kita jengkel atau cara menyampaikan pendapatnya yang kadang kata-katanya nggak pas atau cenderung nyelekit gitu ya kan ya. Nah itu cara maksudnya gini sifat-sifatnya manusia lah pasti ada kurang-kurangnya ya kan benar ya. Jadi ya itu kita perlu apa ya maksudnya nggak perlu baper gitu loh. Kita perlu benar-benar ambil maksud baiknya dan coba belajar dari atasan kita bagaimana sih cara dia berpikir dan mengelola apa yang dia kerjakan hari-hari ini gitu loh. Terutama ya job desk yang diberikan pada kita itu maksudnya apa sih, yang dia harapkan seperti apa gitu. Jadi lebih berusaha untuk mengerti kenapa kok misalkan ini tidak diterima. Jadi reflektif gitu ya sifatnya ya. Iya. Ya apa ya? Kalau orang itu sudah di atas, ya toh, dia pasti melewatin dari bawah. Kecuali anaknya bos ya. langsung Langsung diwariskan Tapi gitu ya. anaknya bos pun begitu sampai atas, kalau dia nggak bisa bertahan di atas, dia pasti akan turun juga, pasti akan jatuh. Nah, justru orang-orang yang di atas itu dia bisa ngelihat apa ya, pandangannya lebih luas. Betul. Karena lebih tinggi kan. Kalau Betul. kita di bawah ya kita ngelihatnya ya cuman tertentu, tapi kalau di atas itu ngelihatnya lebih luas. Nah, untuk sampai atas itu nggak gampang, butuh mental, butuh perjuangan, pengalaman jatuh bangun, ya toh. Orang kalau bisa naik motor, bisa naik sepeda kan? Bisa. Nah, pernah jatuh kan? Pernah. Pasti pernah. Nggak mungkin orang yang bisa naik sepeda nggak pernah jatuh, itu nggak mungkin. Nah, tapi bedanya apa? Orang kalau nggak bisa naik sepeda, ya toh, dia belajar sepeda, jatuh, dia nggak bangun lagi. Tapi kalau bisa naik sepeda, berarti pernah jatuh terus bangun lagi. Wah, luar Orang biasa. kalau di atas, dia pasti pernah jatuh dan dia bangkit lagi. Jadi nggak peduli kita mau di atas, kita mau di bawah, pasti ada kesulitannya masing-masing lah. Jadi nggak perlu baper gitu loh. Nggak perlu baper ya. Nggak perlu baper, ya. Pokoknya kita ya do the best lah, yang terbaik. Bukan mikirnya apa ya aku kerja segini dibayarnya sama, aku kerja lebih keras lagi dibayarnya sama. Bukan berpikirnya seperti itu gitu loh. Saya sih pribadi punya value ya, punya prinsip, punya pemikiran bahwa ya gaji memang di tangannya bos, tapi penghasilan di tangannya Tuhan sih. Wah, gaji di tangannya bos, penghasilan di tangannya Tuhan. Karena saya kan juga selain kerja di perusahaan, saya juga entrepreneur kan. Nah, jadi ya saya tahu bahwa ya gajinya memang bos yang ngasih, tapi penghasilan, income-nya bukan cuma serta-merta dari bos gitu loh. Sometimes kita berpikir bahwa aku melakukan yang terbaik mungkin ya, aku melakukan ini, melakukan itu, toh juga bosku ya nggak ngerti, ya kan? Nggak lihat juga. Nggak gitu lihat kan. juga. Waktu di kita sini rajin juga. nggak lihat, waktu kita Bener. duduk istirahat sebentar lihat. Iya, ya, itu bener. dilemanya itu. Enggak, tapi saya sih berpikirnya adalah semua itu kembali lagi ke diri kita sih. Jadi sometimes mungkin kita melakukan sesuatu, bos kita nggak ngeliat. Nah, tapi suatu saat apa yang kita lakukan dari lelah kita itu kita nggak pernah tahu kalau suatu saat itu berfungsi buat kita. Contohnya? Contoh. Mungkin job desk kita cuman kasir ya kan, cuman kasir. Tapi belajar barista nih, bos nggak tahu. Waktu barista yang nggak ada, kita bantu nyuci piring, kita bantu nyiapin kopi dan sebagainya. Bos nggak tahu gaji kita juga nggak ditambah, bener kan? Betul. Nah, tapi suatu saat kita nggak pernah tahu, jalan Tuhan mungkin beda, ya toh. Kita mungkin punya kafe sendiri, atau dari situ kita belajar sesuatu sehingga kita bisa ngeracik sendiri dan sebagainya, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita cuman biasa-biasa aja ya sudah, kita akan ngasir terus. Gitu. Masuk Jadi, akal. ada hal-hal yang seperti tadi saya bilang, gaji di tangan bos, penghasilan Tangan Tuhan. di tangan Tuhan. Nah,
Lukas 5. Wah, Bisa buka Lukas buka 5. Alkitab ya. Waduh. Saya di sini nggak boleh buka HP ini ya. Gak apa-apa ya. Saya mendengarkan dengan hikmat. Tahu ceritanya itu nggak? Petrus nggak? Yang waktu dia semalam-malam mencari ikan nggak dapet. Iya, ingat, Nah. ingat. Terus dia itu kan orang yang pengalaman nih. Iya. Terus Tuhan bilang apa? Kamu bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tapi Simon itu bilang apa? Loh guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, setelah ditebarkan jalahnya, banyak kan ikannya. Ya. Terus apa yang Petrus lakukan? Di ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Nah, ada kasih karunia yang kadang Tuhan kasih dalam kehidupan kita itu yang Setuju. nggak nggak bisa kepikir. Hari ini mungkin kita nggak kepikir, tapi waktu kita ya beri yang terbaik, nah jalannya mungkin bisa berbeda. Tuhan punya rencana yang lain. Gitu. Iya. Jadi topik ini sih jadi inget juga sih, maksudnya kayak yang tadi Konova sempat bilang masalah kerjaan yang masih kerjaannya porsinya kecil, cuma sebagai kasir doang. Jadi inget juga tentang ini ya, jadi inget yang di Lukas 16 ayat 10, ya kan, bicara tentang barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi ya sekali lagi ya kayak tadi sempat kayak keluhan kayak, walah kerjaanku selalu dibatasin cuman ini, terus pokoknya ngerjain ini monoton, terus berusaha mau kreatif diginiin lah, digituin, tapi kok masih nggak bisa, pokoknya harus sesuai dengan porsi yang dikasih sama bos. Ya udah, kerjakan itu, kerjakan yang terbaik. Percayalah kalau kita bisa setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan pasti akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar gitu loh. Ya, kan, misalkan tadi yaitu cuman jadi kasir doang, terus akhirnya mulai belajar dari barista, ya kan. Ya walaupun mungkin secara atasan nggak tahu, ya Gaji someday juga tetap gitu nah ya. itu ya kan, gaji juga masih tetap gitu kan, tapi percaya someday ya akan ada kasih karunia Tuhan yang turun, akan dipercayakan perkara-perkara lebih besar lagi. Tapi ya itu, saat dipercayakan perkara yang lebih besar lagi, ya jangan ngeluh juga gitu ya kan, jangan jadi kayak aduh kok ditambah-tambahin dan segala macam. Ya jangan jadi kayak gitu, justru pandanglah itu sebagai kesempatan bahwa wah ini aku punya kesempatan yang lebih besar nih, aku punya Untuk chance yang berdampak juga ya, lebih besar ya. lagi untuk aku bisa berkembang dan lebih berdampak. Itu sih. Oh, oke. Iya. Jadi istilahnya perumpamannya tadi secara nggak langsung adalah kalau misalkan kita meresponi seorang atasan yang kesannya jahat gitu ya, atau kesannya mengkurung kita gitu, ya tetap do the best gitu, lakukan yang terbaik dan juga reflektif gitu ya. Kalau misalkan dimarahin nggak usah baper, ya introspeksi langsung perbaiki lagi, kerjakan yang do the best gitu kan, extra mile juga. Lalu pertanyaanku gini, apa sih contoh praktisnya atau contoh realnya ya dalam kita itu berdampak yang sesungguhnya? Contoh kasusnya kalau kan kasir, kalau sebagai temanku ini kan dia input ya, kayak admin input biasa gitu, gimana dia bisa berdampak? Toh dia cuman admin input nota biasa gitu. Oke. Kalau misalkan bicara kayak gitu ya langsung lebih ke apa yang dia Ya kerjakan. realnya lah, Sebagai berdampak seorang- ini seperti apa gitu. Sebagai seorang admin, yang namanya juga kita bicara admin ya, administrasi ya kan. Berarti kan bagaimana dia itu intinya tidak boleh ada yang salah, terus segala sesuatu yang terkait dengan data dia harus input dengan benar ya kan. Ya udah, dimulai dengan bagaimana dia merapikan arsip yang dia punya ya kan. Ya, terus bagaimana dia bisa mengatur setiap data yang harus dia inputkan di hari itu ya kan. Ya intinya itu sih, dan biasanya paling simpel lagi ya saat dia duduk di meja, dia seharusnya ya dia harus punya mindset seperti ini. Hari ini pekerjaan apa saja yang akan aku kerjakan, dan
apa saja yang harus aku selesaikan. Jadi kayak punya target gitu loh, punya target pribadi. Oh, hari ini sudah ada misalnya dokumen segini. Oke, aku harus bisa selesaikan dalam hari ini misalkan. Misalkan ternyata nggak diselesaikan, oke besok berarti aku taruh di bagian mana dan segala macam. Jadi bagaimana dia memanage apa yang ada di mejanya sendiri dulu itu supaya loh. one day kalau ada butuh itu bisa langsung cepat. Betul. Dan jadi kan sebuah masalah bisa ditelusuri cepat gitu ya. betul. Jadi kalau misalkan dia mau trace ada masalah, oh ternyata salah input atau apa, dia carinya gampang. Terus untuk segera apa ya mencari dan menemukan solusinya tuh lebih cepat daripada yang mejanya berantakan, terus nginput juga asal-asalan saya nangis sendiri, nanti ada masalah bingung lah tambah makin berantakan tuh meja ya kan. Jadi secara nggak langsung dia juga berdampak gitu loh sebenarnya untuk perusahaan juga kan. I see. Kalau misalkan ya diringkas dalam sebuah kalimat, langkah praktis untuk kita bisa menjadi leader dalam pekerjaan kita atau leader without position kalau saya boleh istilahkan, apa langkah praktisnya gitu in any job gitu misalkan, apa yang bisa kita lakuin gitu supaya kita itu tetap bisa berdampak. Ya itu ya, maksudnya jadi lebih berpikir yang jangan berpikir yang standar-standar aja lah, karena sorry to say ya, kalau orang yang suka berpikir standar-standar itu tandanya malas ya kan. Jadi nggak lah ya, karena kan ya cuman mikirnya ya apa kata atasan ya udah diikutin gitu ya kan. Justru berpikirlah kreatif, tapi kreatifnya itu adalah apa yang ada di tanganmu dulu gitu loh. Jadi jangan muluk-muluk mikir, oh harusnya kan itu dia atasanku membuat seperti ini bla 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 bla. Enggak, lihat apa dulu yang ada di tanganmu nih loh. Kamu sudah kerjakan dengan baik atau belum, sudah maksimal di sana atau belum. Ya udah, itu yang dikerjakan dulu, itu yang dirapikan dan dimaksimalkan supaya apa yang kita kerjakan tuh jadi excellent dulu lah. Itu dulu gitu loh. Jadi jangan mikir yang terlalu luas-luas dulu lah. Kapasitasnya ya apa yang ada di tanganmu dulu. Karena percayalah nanti kalau kita sudah benar-benar maksimal, benar-benar excellent di apa yang kita pegang sekarang, pasti akan ditambahkan hal-hal yang baru kok yang kita pegang. Kayak tadi firmannya itu ya, setiap perkara kecil ditambahkan perkara besar. Kalau Konova apa kok? Langkah praktis. Kalau aku berpikir bahwa kalau kita ini orang yang spesial ya, Tuhan ciptakan kita spesial, otomatis ya orang spesial harus melakukan sesuatu yang spesial ya. Siap. Orang spesial harus melakukan yang spesial ya. Jadi ya kita men-trick diri kita bahwa kita orang yang spesial. Jadi ya lakukan hal yang spesial gitu. Apa yang kita bisa lakukan, ya lakukan itu sebagaimana mestinya gitu loh. Jadi ya kita harus menanamkan dalam diri kita orang spesial ya. Apa yang kita lakukan ya adalah hal-hal yang spesial. Maksudnya bukan cuman ya yang disuruh itu apa aja, tapi ya apa improvement yang harus kita bisa lakukan sih. Berarti spesial itu dalam arti excellent dan extra mile. Ya improvement apapun itu, seperti mungkin admin ya, admin bukan cuma ngerjakan itu, tapi someday kalau kita tahu bahwa kita orang yang spesial, kita juga bisa berpikir yang jauh lebih besar dari itu. Misal admin yang ada hubungan dengan pekerjaan yang tadi Bro Sani bilang, kita bisa juga berpikir bahwa bagaimana sih caranya supaya pekerjaan kita ini jauh lebih cepat, lebih praktis. Nah, berpikir, sistem apa yang mungkin bisa kita berikan masukan buat pimpinan. Ada sesuatu yang baru, ada suatu langkah-langkah praktis apapun yang bisa kita kasih untuk supaya perusahaan itu juga berkembang gitu loh. Kalau perusahaan berkembang, ya otomatis kita juga akan berkembang sih. I see. Oke. Sama jadi ingat juga sih, maksudnya paling gampang kalau langkah praktis ya. Cobalah direnungkan ini aja, Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Matius itu kan pasal 25 ayat 14 sampai 30. Nah, itu kan bicara tentang perumpamaan tentang ini ya, talenta. Ya kan, di mana seorang tuan memberikan berapa talenta, 5, 2, 1 gitu ya kan ya. Nah, punyailah pola pikir seperti hamba-hamba yang memiliki 5 talenta ini sebagai contoh ya kan. Ya yang dia lihat adalah atasannya itu bukan memberikan pekerjaan atau sebagai tuan yang kejam memberikan pekerjaan banyak-banyak, bukan loh. Tapi 5 talenta ini dia lihat sebagai apa? Kesempatan untuk dia bisa apa? Mengembangkannya. Ya kan. Jadi jangan kayak nambah 1 talenta ya kan, memandang tuannya itu sebagai tuan yang jahat, dikasih 1 talenta malah akhirnya ya udahlah pokoknya 1 talenta ya udah didiemin aja, dibiarin 1 talenta ya kan. Sedangkan yang pegang 5 talenta ini loh,
dia kembangkan itu gitu. Dia melihat itu sebagai kayak oke, ini yang ada di tanganku, berarti aku harus kerjakan ini dengan sebaik mungkin. Jangan didiemin atau jangan malah didiemin terus menggerutu tuanku itu jahat, tuanku itu mengambil apa yang nggak jadi, bukan jadi ini miliknya dia, ya bukan seperti itu gitu loh. Intinya jangan jadi inilah apa ya, mental korban lah. Jadi kayak seolah dikasih pekerjaan malah kita kayak merasa ngenes, aduh ini gaji cuman segini, ditambahin kerjaan lagi. Loh enggak, jangan, justru kerjakan itu dengan sebaik mungkin gitu loh. Karena percayalah, dengan kita itu bisa mengembangkan apa yang ada di tangan kita, ya percayalah ya itu nanti kita akan bisa mendapatkan banyak hal, diberikan perkara yang lebih besar, otomatis kita akan bisa menjadi lebih cakap dalam apa yang kita kerjakan ya kan hari-hari ini, dan jadinya malah ya kita bisa membawa pengaruh yang lebih besar gitu loh. Itu sih. Oke teman-teman P-Word, jadi kesimpulannya kalau misalkan Sani bisa simpulin ya, hari ini kita belajar bahwa sebenarnya kita bisa menjadi pemimpin di dalam setiap area gitu. Walaupun terkesan kita tidak ada posisi atau sebuah jabatan dalam sebuah perusahaan gitu. Tapi pemimpin itu erat kaitannya juga dengan sebuah berdampak, dan kita bisa berdampak walaupun kita mungkin di perusahaan tidak punya sebuah title atau jabatan tertentu. Nah, dan lifestyle itu sendiri itu kita lakukan secara praktisnya sebagai pemimpin adalah untuk mengerjakan apa yang ada di tangan kita dengan sebaik-baiknya, dengan excellent dan dengan extra miles ya. Tetap kalau misalkan atasan memberi masukan atau memberi kritik, ya nggak usah baper, jangan baper ya kan, reflektif, terus berusaha pahami apa yang menjadi harapan dan keinginan pemimpin ya, atasan kita, lalu kita tetap berusaha untuk improve pekerjaan kita sendiri dan memberi masukan-masukan yang konstruktif untuk kemajuan perusahaan gitu ya. Jadi thank you banget untuk Konova, thank you banget untuk Kwedi masukannya. Mungkin one day kalau teman saya kembali saya akan melontarkan hal yang sama gitu. Thank you banget. So sekian untuk episode kali ini, kita belajar soal leadership without positions. Thank you teman-teman P-Word untuk waktunya. Dan kali ini saya ingat, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, ya, jangan lupa juga untuk ketuk loncengnya supaya nanti episode ke depan kita bisa ketemu lagi. Dan terima kasih untuk waktunya, saya Sani Hendra, sampai jumpa.